Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pada video kali ini kita mungkin akan membahas ladder diagram. Nah, apa sih itu ladder diagram? Nah, kita kan sering mendengar tuh kalau dalam pemrograman PLC kita harus bikin ladder diagramnya dulu. Nah, definisi menurut saya itu ladder diagram itu ladder diagram ya persamanya sih itu logika tangga. Nah, kenapa sih disebut logika tangga juga? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, bentuknya seperti tangga kan, sambung menyambung. Nah, kalau mungkin definisi saya itu sebuah bahasa pemrograman untuk menggambarkan suatu rangkaian elektronika berdasarkan logika. Nah, kenapa berdasarkan logika? Karena ya namanya logika tangga. Kan kalau di PLC juga makanya logika ya. PLC juga kan panjangannya Programmable Logic Control, dia pasti juga pakai logika. Nah, logikanya apa sih? Kalau yang sederhana ini logikanya 1 dan 0. Kalau 1 itu artinya hidup, 0 artinya mati. Nah, sekarang kita bahas tentang kontak-kontaknya yang ada di PLC. Nah, yang pertama nih kita hapus dulu ya. Nah, ini yang pertama ini namanya kontak NO. Kenapa namanya NO? Dia normally open. Kenapa normally open? Dia posisi normalnya itu terbuka. Nah, yang kedua ini NC. NC itu kepanjangannya normally close, karena posisi normalnya dia close. Yang ketiga mungkin kita bikin coil itu apa sih? Coil itu sebuah output yang ada di PLC. Nah, ini outputnya nanti tinggal ditulis saja alamatnya mau kemana, nanti
PLC akan mengeluarkan sinyal ke beban yang dihubungkan ke alamat tersebut. Misalkan kita tulis saja alamatnya 100. Kita lihat dulu ya, mungkin cara kerjanya antara NO, NC, dan coil. Cara kerjanya seperti apa? Ini kita tulis dulu alamatnya 00, oke. Komennya mungkin on. Yang kedua 01, komennya mungkin off. Yang ketiga coilnya kita kasih komen lampu, misalkan lampu ya. Nah, kita simulasikan ya. Untuk yang belum tahu cara simulasinya, bisa dilihat di video sebelumnya gimana caranya. Nah, bisa dilihat kan, ini yang hijau ini arus. Nah, gimana sih biar bisa bekerja satu rangkaian ini? Makanya arus yang dari sini harus bisa nyampe ke sini. Karena ini terbuka, otomatis kan arus di sini berhenti, tidak sampai sini, ya kan? Nah, makanya dia namanya NO, normally open. Ketika dia bekerja, kita tutup, kita kasih nih, ya kan, satu artinya dia bekerja. Kita set. Nah, dia ngalirin arus nih dari sini. Tadi kan tidak teraliri kan, nah sekarang dia teraliri ke sini. Ini nggak perlu kita buka ya, atau kita hidupkan, karena ini normally close, karena tertutup dia kan menyambung nih, jadi dia langsung mengalirkan arus ke coil, makanya coil ini bisa menyala. Nah, gimana sih cara kerja yang NC ini? Nah, cara kerja yang NC ini biasanya digunakan untuk mematikan suatu rangkaian. Coba ya, kita hidupkan, kita kasih value nya 1, set. Nah, mati dia. Kenapa mati? Karena ini kan normalnya kan tertutup ya, begitu dia bekerja kan terbuka. Nah, pas terbuka ini otomatis aliran arus yang dari sini tuh terhenti, sehingga tidak mengalir ke coil ini, sehingga coil ini tidak bekerja. Jadi perbedaannya itu, kalau ini terbuka biasanya digunakan untuk menghidupkan nih. Nah, kalau yang ini normalnya tertutup, biasanya untuk mematikan suatu rangkaian. Nah, ini kita tutup lagi. Kalau tadi kan 1 itu bekerja nih, titik kontaknya kita kasih 0. Nah, kalau 0 ini dia mati kembali ke posisi normalnya. Nah, ada 0 kan, posisi normalnya dia tertutup. Nah, dia mengaliri arus lagi nih. Kalau ini ya kebalikannya lah. Karena posisi normal terbuka, ini kita balikin ya, 0. Ini 0 ke posisi normalnya. Nah, karena posisi normal terbuka ya udah, jadi arus yang di sini nggak mengalir ke coil tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang AND dan OR. Apa sih AND dan OR? Biasanya kalau yang udah belajar
tentang gerbang-gerbang logika sih udah tahu sih, and dan or itu apa. Nah, ini ngedein ya biar kelihatan. And dan or. Apa sih and dan or? Kalau bahasa Inggrisnya kan and itu dan, ya kan? Kalau or itu atau. Nah, semisal ini kita matikan dulu. Semisal nih kita kan disuruh misalkan Budi dan Anto, misalkan ya, Budi dan Anto disuruh menghadap kepala sekolah. Nah, kalau dan itu kan berarti keduanya harus datang ya. Berarti kan kedua kalau keduanya kan harus datang kan. On, kita ibaratkan on itu datang ya. Berarti kan misalkan kepala sekolah menyuruh Budi dan Anto harus menghadap kepala sekolah. Nah, berarti kan keduanya harus datang karena dan Budi dan Anto. Nah, bedanya kalau atau misalkan kepala sekolah bilang Budi atau Anto harus menghadap kepala sekolah, berarti hanya salah satunya saja. Nah, hanya salah satunya saja yang harus datang. Keduanya juga bisa sih, hanya salah satu on atau keduanya juga bisa. Nah, mungkin seperti inilah analogikanya. Kalau di prakteknya biar mudah kita bikin aja ya. Kalau n ini kan bentuknya seperti ini ya, n ini n. Kalau or itu ada di bawah, ini or nih. Misalkan ini kan udah 001, ini 02. Nah, ini kita coba simulasikan. Tar dulu. Kita kasih ininya aja biar gampang. Ini Budi, ya kan, biar masuk sama analogika yang tadi. Ini Anto, ini juga, ini Anto. Nah, misalkan kepala sekolah nyuruh Budi dan Anto. Budi, kita simulasikan dulu. Nah, misalkan Budi dan Anto harus datang ke kepala sekolah, ya kan, Budi dan Anto nih. Nah, semisal Budi doang nih yang masuk nih,
yang datang nih. Nah, si kepala sekolahnya kan nggak mau tuh, dia nggak nyala kan. Nah, Antonnya juga harus datang. Nah, ini baru dia nyala, ya kan. Ini Budi dan Anto datang, baru kepala sekolahnya mau. Nah, sekarang kita lihat yang OR. Yang OR ini kita kurang satu lagi yang buat Budi. Ini 03 Budi. Nah, kita simulasikan ya. Nih bentar, ada kesalahan. Ini seharusnya langsung sini kan, beda perintah. Nah, kalau ini perintah yang atas ini, yang satu orang ini segini tuh, ini namanya N, perintah N. Kalau yang kayak gini OR. Nah, kita simulasikan kalau yang OR itu, kalau OR tadi kan definisinya salah satunya on, maka mau, keduanya juga on, dia mau. Nah, misalkan si Antonya doang nih yang datang kalau OR. Nah, kepala sekolahnya mau karena Anton atau Budi, ya kan. Dan jadi salah satunya juga mau. Semisal dua-duanya datang, nah dia tetap kepala sekolahnya mau, ya kan. Ini masih nyala. Nah, itu perbedaannya. Kalau N itu harus keduanya on. Nah, kalau OR ini salah satunya saja bisa, atau keduanya on juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin apa ya, perintah dasar di PLC lah, N, OR, kan. Kalau kita nggak tahu N dan OR ini, bingung juga sih kalau mau memprogram juga. Mungkin nanti bisa mungkin dikombinasikan sama yang ini, cross coil, kalau dalam pemrograman nanti, ya kan. Ini bisa N, ini bisa 3, bisa 4, bisa 5, OR juga bisa berapa aja sih, tergantung kebutuhan kita nanti memprogramnya kayak gimana. Nah, mungkin itu apa ya, mungkin ini suatu program sederhana lah yang menggunakan perintah N dan OR. Mungkin nanti kalau untuk instruksinya sih saya bikin di lain video mungkin. Yang ini kan ada banyak nih, ada timer, ada counter, ada segala macam lah. Nanti mungkin saya sharingnya di lain waktu. Mungkin untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.